Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Widya. Nah, di edisi kali ini kita masih membahas tentang vektor matematika peminatan kelas 10. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan dari sudut di antara dua vektor. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sudut di antara dua vektor ini. Ingat kembali rumusnya itu adalah cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B ya. Nanti ini masih digunakan di materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa rumus baru atau sifat baru yang kita peroleh dari rumus vektor tadi. Nah, pertama kita akan membuktikan rumus jika dua vektor yang sejenis alias sama didotkan, maka akan sama dengan panjang A dikuadratkan. Dari mana asal-usulnya? Asal-usulnya itu dari sini. Jadi, ketika ada sudut yang terbentuk antara vektor A sama A, karena vektornya sama kan, berarti besar sudutnya itu 0 derajat. Karena mereka itu berimpit kayak gini. A sama berimpit. Berarti besar sudutnya itu 0 derajat. Nah, sehingga ketika kita substitusikan cos 0 sama dengan A dot A per panjang A kali panjang A. Berarti karena kita tahu bahwa cos 0 nilainya itu adalah 1, maka kita substitusikan 1, sehingga jika dikalikan silang ini, akan diperoleh A dot A sama dengan panjang A kali panjang A. Sehingga diperoleh panjang A kali panjang A itu bisa dituliskan panjang A kuadrat. Seperti ini. Nah, ini asal-usulnya ya. Nah, rumus yang perlu kalian ingat itu yang ada di kotak ini. Seperti itu. Nah, contoh soalnya nih, misalkan seperti ini. A dan B membentuk sudut 60 derajat, besar panjang vektor A itu 4, panjang vektor B itu 3, maka tentukan nilai dari A dot A min B. Berarti kita rubah dulu bentuk dari soal ini, itu kita kalikan, kan menjadi A dot A dikurangi A dot B. Seperti ini ya. Berarti sekarang A dot A itu tadi rumusnya adalah panjang A kuadrat dikurangi A dot B. Nah, sekarang ini langkah pertama. Langkah kedua, panjang A-nya itu sudah ada, tapi A dot B-nya belum ada. Nah, kita cari dari rumus cos theta. Itu kan sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, kita masukin. Berarti menjadi cos 60 sama dengan A dot B dibagi panjang A-nya 4, panjang B-nya 3. Sehingga cos 60 itu kan setengah. Setengah sama dengan A dot B per 12. Nah, dari sini bisa kita peroleh, dikali silang ya, 2A dot B itu sama dengan 12. Berarti kita bisa tuliskan kalau A dot B-nya itu 12 per 2, yaitu 6. Nah, berarti sekarang langkah ketiga, tinggal kita substitusikan saja nilainya menjadi A dot A min B, itu kita masukin panjang A kuadrat dikurangi A dot B, sehingga panjang A-nya itu 4 kuadrat, AB-nya itu 6. Berarti 16 dikurangi 6, nilainya adalah 10. Seperti itu ya. Nah, ini soal latihan untuk kalian. Nanti bisa dicoba. Kita next ke sifat yang berikutnya. Jadi, di sini akan dibuktikan bahwa panjang A plus minus B dikuadratkan sama dengan panjang A kuadrat plus minus 2A dot B ditambah panjang B kuadrat. Nah, dari mana asal-usul rumus ini? Jadi, dari sifat yang sebelumnya tadi, A dot A sama dengan panjang A kuadrat, ketika A ini diganti dengan A plus B, seperti ini, berarti kan A-nya diganti A plus B seperti ini. Nah, ini kita kalikan. Pelangi kalian bilang. Ini ke sini,
terus ini ke sini. Berarti akan diperoleh bentuk yang ini. Nah, dari sifat sebelumnya kita tahu bahwa A dot A itu panjang A kuadrat, B dot B itu panjang B kuadrat. Nah, berarti sampai sini itu sudah terbukti. Tinggal ditukar aja penulisannya ya. Dapatlah rumus yang ini. Sudah terbukti. Nah, untuk yang minus, yang tandanya minus, nanti caranya sama ya. Jadi akan diperoleh bentuk seperti ini. Kalian ingat-ingat rumusnya seperti ini. Dan perhatikan perbedaannya. Kalau di sini itu panjang, ini juga panjang, tapi ini dot. Tidak ada panjangnya ya, berbeda makna. Sekarang ke contoh soal. Diketahui panjang A segini, B segini, sudutnya segini. Nah, kita list dulu. Tadi, rumus dari A min B kuadrat itu adalah panjang A kuadrat min 2. Sorry, ini nggak ada kopinya. Panjang A dot B ditambah panjang B kuadrat. Nah, berarti kita bisa substitusikan 4 kuadrat dikurangi 2. Nah, ini nih yang harus kita cari. Ini cari dulu, ditambah panjang B-nya itu 5. Berarti 5 kuadrat. Sekarang kita cari dulu di sini ya. Untuk A dot B-nya, berarti sama seperti tadi. Cos 60. Cos 60 itu sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Berarti setengah sama dengan A dot B dibagi panjang A-nya itu adalah 4, panjang B-nya itu adalah 5, seperti ini. Berarti 2A dot B sama dengan 20, sehingga diperoleh A dot B sama dengan 20 per 2, nilainya adalah 10. Nah, ini kita substitusikan ke situ. Berarti gini ya. Nah, jadi hasilnya 16 dikurang 20 ditambah 25. Berapa nih? Negatif 4 ditambah 25. 21. Jadi, bisa ditarik akar untuk panjang A min B, yaitu akar 21. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sudut antara dua vektor, di mana keduanya itu tegak lurus. Jadi, ketika ada dua vektor tegak lurus, dalam hal ini, kita misalkan vektor A dan vektor B, maka A dot B itu sama dengan 0. Nah, dari mana sih asal-usulnya kenapa A dot B sama dengan 0? Dari sini. Ketika kedua vektor itu tegak lurus, maka besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Maka ketika disubstitusikan ke rumus sudut, berarti cos 90 sama dengan ini. Nah, kita tahu di matematika wajib bahwa cos 90 itu adalah 0. Sehingga dari sini itu kita peroleh A dot B sama dengan 0. Ini asal-usulnya ya. Nah, kita baca untuk yang ini. Ketika terdapat dua vektor itu saling tegak lurus, maka hasil kali dot kedua vektor sama dengan 0. Kenapa diberi keterangan ini? Karena nanti di soal itu nggak mesti vektornya itu A dan B. Bisa jadi P dan Q, K dan L, terus A dan 3B, terus A dan P plus Q. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi yang perlu diingat, hasil dot kedua vektor sama dengan 0. Nah, kita ke contoh soalnya sekarang. Diketahui vektor A dan B dalam bentuk vektor basis seperti ini. Nah, jika dibuat dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, berarti menjadi 2, P, 1. Perhatikan angka yang ada di depan IJK-nya ya. Ini. Kalau nggak ada angka, di depan K berarti 1. Berarti untuk B-nya 3, 2, 4. Nah, keduanya itu saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus, kita berarti pakai A dot B sama dengan 0. Substitusikan A-nya 2P1, substitusikan B-nya 3, 2, 4.
sama dengan 0. Kita kalikan dotnya, berarti 2 kali 3 ditambah P kali 2 ditambah 1 kali 4. Sehingga 6 ditambah 2P ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti 2P tambah 10 sama dengan 0. 2P sama dengan negatif 10. Berarti P-nya sama dengan negatif 10 per 2. Hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu ya. Nah, ini ada latihan soal untuk kalian coba. Sekarang, udah selesai ternyata. Itu saja pembahasan tentang sifat-sifat sudut, perluasannya, pengembangannya. Nah, nanti next video akan dibahas tentang proyeksi vektor, yaitu proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Ditunggu ya untuk video selanjutnya. Untuk video yang ini bisa dicatat dan dipelajari materi, contoh, dan latihan soalnya. Selamat belajar, selamat menonton, semangat mencatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.